Siap. Gimana Vira ini? Naikkan aja. Ya kalau Gak ada yang lain sih. diskusi sama dia ya silakan. Kalau nggak mau ya saya cari yang lain. Apa dimatiin? Dia lagi tertarik sama lu Bang Ardi. Kayaknya dari tadi ini lu mulu Bang Ardi. Ya, coba kita naikkan lagi ya si Vira. Apa lagi maunya ini? Aduh. Hari apa ini? Nggak ada yang beres ini orang-orang ini. Oke, untuk semua teman-teman yang ada di room ini dan juga yang ada di bawah ya. Saya mewakili Bang Dominic untuk minta maaf atas Apa? Sorry, diulang, dibuka mic-nya. Vira, monitor. Vira. ya. Gini. Ya, silakan. Jadi ini saya tulus ya minta maafnya. Saya minta maaf untuk statement dari teman saya, teman seiman saya Bang Dominic tentang tentang katanya teman-teman muslim itu udah pasti masuk neraka. Saya minta maaf ya untuk itu. Saya mewakili dia untuk minta maaf. Nggak mau ah. Itu karena Kecuali Dominic kayak langsung ngutuk ini. orang Nggak mau. gitu nggak boleh Nggak mau. seharusnya. Emang saya tidak Nggak mau. setuju dengan statementnya dia tentang Nggak mau ah, nggak mau. si Bang Nggak mau. mualaf ini katanya udah dikutuk. Nggak mau, maafkan, nggak mau. Kecuali dia naik Harus dia. Gak bisa. Gua tahu ini si Vira ini sebenarnya cuma pengen ketemu sama si Bang Ardi doang nih. Gua tahu. Oh gitu ya. Gue enggak. Iya. Dia nggak mau debat sebenarnya. Dia cuman kok kayak ngerasa hampa gitu kalau nggak ada Bang Ardi gitu. Makanya saudara alasan dia turun naik alasan. Enggak Bang. Aki, ini sebenarnya Bang Ardi kan sudah ada istri. Dia kan pengen Ya, dia dekat sama. berusaha, namanya juga berusaha Bang. Ini dia pengen dekat sama aku atau Bang Zuma ini antara dua kita saja karena yang masih. Waduh, salah ya, kalian salah paham ya tentang saya. Oh iya mungkin juga Bang Andi. Mungkin Betul juga, bisa juga. Dari segi umur aja kita jauh banget ya. Saya nggak tahu usia kalian ada berapa. Umur Vira berapa Tapi dari sekarang? segi umur aja kita udah jauh banget. Umur Vira berapa Saya- sekarang? Saya baru 21. Nah, saya 20. Saya 27. Kita beda 6 tahun aja. Wow. Wow. Oke ya. Saya 20. Iya, gini. Oke, intinya niat dan tujuan saya itu tulus ya. Saya cuma mau minta maaf mewakili dia. Ya udahlah. Ya udah diskusi. Ya udah mau diskusi udah. Tapi kalau masalah permintaan maaf harus si Dominic gitu loh. Itu aja. Aku 12 tahun ya guys ya. Jangan sebut nama aku. Aku 12 tahun. Wow, 12 tahun ini masih bocil ya, bro. Iya, bocil aku. Baru siap sunat aku nih, belum kering. Buset. Oke, cuman itu aja sih. Saya mau minta maaf aja untuk semua teman-teman muslim yang ada di Komal ini dan juga yang di bawah. Minta maaf ya minta maaf sebesar-besarnya karena tadi itu saya tahu dia pasti Katolik juga sama seperti saya. Dia menghina orang atau mengutuk-utuk orang gitu. Saya nggak setuju sama itu karena itu bukan ajaran Yesus gitu kan. Makanya saya mau mewakili dia untuk minta maaf gitu. Dan buktinya dia begitu. Vira, mau jadi mau ke Los Angeles, Vira? Kenapa? Mau jadi mau ke Los Angeles katanya. Los Angeles? Apa hubungannya Iya. dengan Los Angeles? Tapi katanya mau ke LA. Siapa yang mau ke LA? Maulah. Lenteng Agung kali Lenteng Agung. Kapan? Lupa dia guys, waktu dia ngomong sama Bunda Mila Los Angeles itu, dia katanya lagi di Afrika bukan? Siapa yang lagi di Afrika? Oh, enggak, salah orang berarti aku guys. Aduh. Iya, kamu salah orang. Saya nggak tahu kapan saya bilang saya mau ke Los Angeles. Nggak pernah. Cepatlah diskusi, oi. Kau ngapain minta maaf? Oke, ini terakhir dari saya ya. Saya nggak akan minta naik lagi di teman-teman di komalnya teman-teman muslim ya. Devira, sebenarnya siapa yang disenangi di Komal ini sampai naik turun? Bang Jujur Zuma. lah. Saya.
Bang Saya Ardi. yang naik turun dari tadi. Iya, Ini siapa yang terakhir kali disenangi? saya. Aku jujur aja betul. Aduh. Oke lah ya, terserah ya apa pemikiran kalian tentang saya. Intinya ini tulus Jujur. ya dari hati saya Woi, ya. Jujur kau ya. Jujur dulu lah. Ayolah. Jujur soal apa? Saran lo. Kau sebenarnya ngincar siapa? Kau sebenarnya ngincar siapa di room nih? Tukaran nomor WhatsApp boleh. Ngincar. Gak ada, Aku nanti nggak. Saya kirimkan. nggak ngincar siapa-siapa, sorry. Kau Sorry, ngincar. mohon maaf sebesar-besarnya ya saudaraku. Kau ngincar Ayah. laki-laki muslim untuk dimurtadkan ya? Ngaku kau. Nggak apa-apa, Ah, nggak curiga apa-apa. Nanti aku. kita lihat siapa yang Waduh murtad. berat nih kalau pemikiran kalian kayak gini ya. Sorry banget, sorry. Mau sampai mati pun saya akan tetap jadi Kristen. Oke? Nah, ini Sama, dia, gue juga kayak saya begitu ini ngomongnya pada saat ini. 4 tahun yang lalu. Hmm. Bener. Gue waktu itu ngomong begitu. Sampai mampus gue nggak bakalan masuk Islam. Sampai mampus gue tetap di Katolik. Hmm. Setahun kemudian Oke. gue mualaf. Tapi kita beda pribadi nggak? Loh, Pribadi yang kamu beda lah, gue beda laki-laki, dengan lu saya. perempuan. Iya, kita beda. Pemikiran kita juga Beda, berbeda. tapi satu hakikat, hakikatnya manusia kan. Lo sekarang begini, Iya. rajanan mana sama gua? Berapa kali lu nyedor rosario? Berapa kali novena 3 Salam Maria? Berapa kali lu melakukan devosi itu? Dan berapa kali lu Saya gereja? pernah doa novena apa ya? Hah? Doa apa? Novena. Apa lagi? Novena 3 Salam Maria saya pernah minta permohonan dan puji Tuhan ya permohonan saya itu dikabulkan. Nah iya itu Gimana? gua lakukan juga loh. Setiap hari Ada Vira begini ya, kita ini ya umat yang mengikuti Kau pastor. Dominik, kau minta maaf dulu kau. Dengar. Oke Iya. untuk Bang Dominik minta tolong ya, kamu harus minta maaf secara langsung untuk teman-teman Muslim. Kata kamu tadi mereka pasti semuanya masuk neraka. Kita nggak tahu di akhirat nanti siapa yang masuk neraka dan siapa yang surga, kita belum tahu. Oke, ya saya minta maaf kalau ternyata ayat itu tidak ada. Aku kan buka Google, bukan begitu. Kau kurang ajar kau Dominic ya. Sama cewek baru dulu kau. Iya, Kau pas cewek ngomong dulu kau. Wah parah kau Dominic. Ya, aku kan Kau cewek yang ngomong baru nurut kau. Kami ngomong nggak Aku nurut tadi kau. suruh minta Parah. maaf, dia nggak mau loh. Aku suruh minta maaf tadi nggak mau, dia nanti Vira yang naik. Parah. Memang Tidak kau boleh Dominik Vira, ya. Vira jangan mencintai. Vira tidak boleh mencintai aku. Siapa tahu besok saya masuk Muslim gitu. Ya amin amin. Kita nggak ada tahu ya, musik kita nggak ada tahu ya gini. Jadi aku, Tapi sebelum Dominic masuk Islam, Vira dulu lah. ya, Enggak, jadi aku saya- pernah begitu kan Bang saya Ardi. bilang mustahil. Asurannya itu ada loh masuk neraka. Ketika Al-Quran merespon tidak ada, berarti itu bohong. Iya. Ya kan? udah minta maaf lah kayak tadi. Makanya Ya, kalau benar. Vira mualaf, nanti kulamar kau Dominik. Salah pula kulamar kau Vira. Kau Dominik pula kulamar. Tapi Oke, gini ya. Izin nanggepin sebentar ya, izin nanggepin sebentar teman-teman. kita serius dulu, Izin, ya serius ini, izin nanggepin sebentar. Jadi gini, berdasarkan narasi dari Bang Dominik yang meminta maaf tadi, itu membuktikan bahwasanya teman-teman Kristen ini sebetulnya terpengaruh sesuatu hal yang buruk, gitu. Apa hal yang buruk itu? Yaitu kebencian terhadap Islam yang ditularkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Betul. Gitu loh. Ya, Jadi betul. jadi kalau memang begini Bang Dominik, kami semuanya tidak pernah yang namanya membenci kalian, gak pernah. Kalau kami benci kalian, ya, coba. Kalau kami benci kalian, dari tadi saya sudah kick Dominik, dari tadi saya sudah kick si Vira, dari tadi loh. Benar, Betul Abang, nggak? benar. Betul. Buktinya apa? Vira naik sampai 4 kali, Dominik naik juga. Bayangkan coba. Kalian memfitnah Islam, mengatakan orang Islam semuanya masuk neraka, ternyata nggak ada ayatnya. Iya, betul, itu kerennya Al-Quran meresponin, betul. Iya, maksud saya begini. Memang kalau memang mau belajar, ya kan, belajarlah dengan betul gitu loh. Kalau memang mau niatnya mau bertanya, jangan mengklaim. Karena apa? Karena yang lebih tahu Quran itu kami, umat Islam. Benar. Kami bisa membaca original teksnya. Kami bisa menampilkan tafsir-tafsir dari para ulama. Para ulama siapa? Para ulama itu adalah para orang-orang yang berkompetensi dalam bidangnya. Betul. Gitu loh. Jadi janganlah terpengaruh terhadap para pembenci Islam. Begitu saran saya. Itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dinda Vira juga gitu, banyak-banyak belajar ya. Jangan
Jangan bisanya tanya tapi nggak tahu kan juga nggak etis juga kalau dalam hal perdiskusian begitu ya. Iya Ya betul maka Abang. dari itu kan saya belum punya ilmunya gitu. Nanti ya. Ya justru kalau belum punya ilmunya belajar dulu gitu loh. Itu saran dari saya ya. Iya Abang, terima Oke. kasih banyak Abang. Oke, ya udah lanjut silakan yang lain. Oke, udah selesai ya. Ini terakhir kali ya saya naik ke Komal ini. Terakhir kali, mohon maaf ya untuk semuanya. Sebentar dulu deh, sebentar dulu. Ini Alfi sudah open cam. Ini kan kita lagi selidiki, lagi cari tahu sebenarnya sama siapa ini Devira, karena naik turun. Aku juga bisa open cam sekarang juga loh. Nggak ada. Nggak mau. Saya nggak ada niat Nggak ada. atau tujuan lain ya seperti yang Jadi Bang dipikirkan. jadi Vira setelah ini nggak naik koma lagi. Nggak lagi. Terakhir. Kenapa? Ini saya udah minta maaf dan Bang Dominik juga udah minta maaf. Oke. Alasannya kenapa? Alasannya nggak naik koma lagi. Kenapa? Alasannya karena udah selesai, percuma saya debat sama kalian, pertanyaan saya nggak bisa dijawab Oh, gitu. naik komal nggak harus debat Kak. Debat itu mempertahankan harus argumentasi, sementara berdiskusi itu sharing knowledge tuh, berbagi pengetahuan. Kalau naik hanya sekedar berdiskusi untuk sharing knowledge nggak apa-apa, nggak harus debat. Ya udah pilihlah mana. Open cam semua lah, pilihlah silakan. Oh, jadi kalian pikir Kami siap bahwa untuk ayo. membimbing kamu ke jalan yang benar. Jadi kalian pikir saya itu naksir salah Ayo. satu di antara kalian gitu ya? Wah, mohon Ayo, maaf. ayo. Mohon maaf ya, kita itu, saya udah punya pacar ya. Pede Saya kali punya pacar. kau. Pede kali kau. Oh iya, saya nggak pede. Kalian yang mikir saya Kalau cerita tuh jangan gini. Kalau cerita kepada kami umat Islam itu jangan cerita kami sudah punya pacar, itu salah itu. Karena apa? Karena dalam Islam pacaran tuh nggak boleh sebetulnya. Jadi ceritalah, saya sudah punya suami begitu loh. Gitu yang benar. Saya sudah punya suami baru keren. Oke, kita Nah. ya udah oke. Islam Jangan tuh cerita saya sudah punya pacar. Kalau soal pacar, mohon maaf. Kalau soal pacar, kalau saya mau bisa ratusan itu, ratusan. Kalau saya mau. Islam itu berdalil Kak Vira, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Zina itu pacaran. Gue nggak mau kalah dari Ardi. Gue ribuan. Iya, oke, nggak apa-apa. Kalau Ardi ratusan, gue ribuan. Oh, saya hargai kok. Iya, saya hargai banget. Memang bagus sih. Ajaran Muslim itu bagus memang dari cara pandang Iya, sopan kami nggak punya dalil. Misalnya nih Kak Vira ya, kami nggak punya dalil seperti Roma 16:16, bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus gitu. Itu nggak ada. Nggak apa-apa. Oke, kan Nggak- kita kan nggak ada. ini agamamu, agamaku. Gitu ya. Itu apa? Itu apa nggak ngerti? Itu apa yang dibacakan barusan? Agamamu, agamaku, ya agamaku. Kita berbeda. Itu baca dari Nggak mana? ada itu agamamu, agamaku. Nggak ada itu Nggak ada. ayatnya. Itu pendapat dari Nggak saya ada sendiri. kalimat kayak begitu, nggak ada. Nggak ada Ini kalimat maksudnya gitu. Ini maksud saya, itu pendapat saya. Terserah kalian mau berpikir seperti apa tentang kekristenan, seperti apa Iya, klaim tapi kalian maka tentang ini kekristenan, dijelasin. itu hak kalian. Ini Saya hargai Vira. itu. Ini dijelasin. Kita tutup kamera lah, nanti Dominik dia cemburu Bang Andre, tutup kamera Bang, nanti Dominik cemburu Bang. Enggak, takutnya Dominik naksir sama Dinda Alfi loh. Dominik naksir sama Anjir. takutnya. Gi. Ntar gua tunjukin mukanya asli Dominik ya. Mau gue tunjukin lagi. Gua tunjukin Jangan lagi. kayak gitu Udah, lah, udah, Bang. Ki, jangan. Nah, makanya untung dia udah minta Sesama maaf. manusia jangan Makanya saling merendahkan seperti itu. saya nggak Itu merendahkan, sama-sama bahkan saya lagi kita. meninggikan dia. Itu ditinggikan. Iya, lagi meninggikan dia. Oke, jadi saya tuh ya sering gabung di apa Komalnya Bang Inspirasi ya. Enggak Bang. gini. Vira, biar to the point. Kamu pengikut Yesus, betul? Betul. Apa yang berarti semua hal kamu ikuti dari Yesus, betul? Oke, untuk Yes, kelasnya yes. ini nanti ya. Nanti. Kamu kan pacaran. Yesus pacaran. Enggak, Yesus nggak bisa pacaran. Loh, enggak, saya tanya, Yesus pacaran enggak? Yesus itu bukan manusia biasa, jadi dia nggak mungkin pacaran. Pertanyaan saya, Yesus pacaran enggak? Enggak. Kenapa kamu pacaran? Ya kenapa kok? Kan kamu pengikut Yesus katanya. Kamu mengikuti Yesus, betul? Kan pacaran itu kan untuk mengenal pribadi satu sama lain. Salahnya di mana? Saya nggak tanya itu.
Pertanyaan saya, Yesus pacaran nggak? Nggak. Kamu pacaran nggak? Pacaran. Kamu mengikuti siapa? Yesus. Nah itu perlu dipikir. Itu perlu dipikir, Dinda Vira, Dik Vira, dengerin ya. Itu perlu dipikir. Kalau memang kamu mengikuti Yesus, ya kan? Apa yang Yesus lakukan salah satunya adalah misal begini, pada saat ada orang berjualan di depan sinagog, bait suci, Yesus apa? Membalikkan dagangan mereka. Ikuti. Membalikkan dagangan mereka. Masuk Satpol Ikuti PP. Itu karena mereka Ikuti. karena mereka Betul kan? berjualan di Ada kan dalam ayatnya bait itu, Dinda? suci. Dinda Alfi, ada kan ayatnya? Ada. Ada ayatnya. Udah, saya nggak mau jawab, Ada. saya nggak mau bahas tentang ayat lagi, kan tadi tujuan saya naik ke sini untuk minta maaf ya. Sudah selesai di situ. Saya nggak mau. Iya lari sudah, naik. makanya itu saya sarankan kalau memang mengikuti Yesus, ikutilah Yesus. Yesus disunat, yes disunat, berarti harus disunat juga, ada adik, disunat juga. Oke, makasih ya. Ikuti dong. Oke, makasih Gitu loh. ya untuk Sama-sama. untuk Iya betul, itu saran saya saran dari saya. Oke, thank you ya Betul. semuanya guys. Makasih ya semuanya yang ada di Komal ini. Yuk sama-sama. Bye. Mukanya Bye terlalu Vira. Bye. Bye. mukanya terlalu Kristenable, nggak jadilah. Nggak, barusan aku cek profilnya. Iya. Mukanya terlalu Kristenable, guys. Aku juga udah cek dari tadi sih, cuman ya. Nggak jadilah. Maksudku gini, apapun mukanya, yang penting istriku cuma satu, dah selesai, lanjut yang lain. Bang Dominik. Iya, Bang Ari. Alfi, bukan Bang Ardi. Ini Ardi. Alfi yang manggil. Oh iya, Bang Alfi. Abang suka ya sama Vira tadi ya, jujur Bang. Enggak, aku suka sama Islam. Sebetulnya aku dari dulu aku tuh mencinta Islam ya. Pertanyaan saya tadi yang teruk-teruknya, tetapi Al-Quran meresponnya tidak ada. Pencinta Islam tapi lu memojokkan Islam. Aneh-aneh aja. Itu kan pertanyaan kami ya. Apakah betul atau tidak? Tetapi Al-Quran meresponnya tidak ada. Berarti yang saya katakan tadi itu karangan dari Google yang membenci Islam. Begitu, Bang. Kayaknya nggak jadi gokil, tapi lu tadi meyakinkan. Tidak, bukan meyakinkan tadi. Aku kan bertanya. Tidak yakin loh. Nah, bertanya. Bang Dominik, sebenarnya bukan salah Google ya Bang Dominik. Sebenarnya bukan salah Google-nya. Dalam arti kata begini. Abang tuh hanya dikelirukan oleh terjemahan, Bang. Terjemahan Al-Quran. Iya, betul. Kalau dari segi ayat, kalau abang memaparkan ayat kepada kami misalnya nih, kami tuh nggak cek terjemahan Bang gitu, karena kiblat kebenaran itu bukan dari apa yang diterjemahkan kemudian, tapi apa yang datang langsung dari Allah kepada Nabi. Itulah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan terjemahannya. Ya makanya pada saat teman-teman kekristenan itu menyerang kitab-kitab Islam dalam bentuk terjemahan yang dibacakan, kami nggak pernah merasa terpukul akan serangan tersebut. Terus terang aja nih. Iya. Nggak pernah. Dan nggak selamanya apa yang kalian katakan tentang Islam itu, saya pribadi ya, saya Alfi pribadi, nggak selamanya apa yang kalian katakan itu terhadap Islam itu adalah suatu hujatan Bang. Kadang itu adalah suatu ilmu yang belum pernah saya pelajari, tiba-tiba kalian tanyakan, dan itu ilmu baru bagi saya. Terus terang aja. Iya. Gitu Bang. Sama kayak saya tanyakan tadi kepada abang, siapa itu Syanu? Loh abang kan belum pernah baca. Itu ilmu baru untuk abang. Nanti abang cari tahu itu siapa itu Syanu gitu. Halo, Jadi ya halo Naga. Gimana Naga? ini saya mau tanya tapi kepada Bang Suma. Bang Sumanya lagi jauh dari perangkat. Mungkin abang bisa jawab. Apa tuh? Kalau bisa ku jawab. Kalau tak bisa ku jawab nanti ku serahkan ke guruku yang lain. Gimana? Oke, jadi begini abang. Oh jadi begini terus sih. Kalian kenapa? Tunggu sebelum kau bertanya tuh. Kenapa kalian tuh suka kali ngomong jadi begini? Ada apa emangnya? Jadi begini. Kan tanda tanya.
Mana ada orang bertanya, bertanya itu didasarkan Yang namanya pada orang tanya lah. 5W. Belum tanya su mengalah bagaimana. Sabar. Baru mau Landasan tanya su bertanya mengalah itu. bagaimana. Bilang saja tidak mau jawab. Naga, dengarkan ya. Landasan bertanya itu didasari 5W 1H. When, who, where, Oke, saya ikuti. how. Gak ada bang orang bertanya tuh dimulai dengan jadi begini. Apa-apaan coba jadi begini? Bilang saja tidak mau jawab. Bang, Baru mau tanya ini Nggak- sudah nggak. sudah mengalah. Bang, ini bulan Februari bang, baru bulan kedua. Kebiasaan Aku kalian. udah mendengar dari bertanya saja. Ditanya Naga. putar. Aku belum ada bertanya sekalipun dari pagi nih Naga. Kau dengarkan dulu. Tujuan Naga, saya ya. naik ini mau tanya, bukan saya naik supaya ditanya. Aku Dengar nggak dulu. bertanya, nggak akan mau aku bertanya sama kau. Tapi bisa nggak jangan pakai jadi begini. Semua room muslim masuk itu maunya dong yang tanya. Tidak mau orang lain tanya. Loh, aku mau Itu persilakan kau bertanya. Semua panggil itu semua. Saya mau tanya dia. Apa pertanyaan kau? Begini. Apakah? Begini. Apakah? Iya, itu kan pertanyaan saya begini. Apakah Allah SWT itu sama dengan Allah Israel? Di dalam perspektif keyahudian itu sama. Aku kasih nih datanya. Diam. Jangan kau potong aku dulu. Biasakan pertanyaan tuh lebih singkat daripada jawaban. Jadi aku berikan datanya kepada Anda nih ya. Nih, Anda bisa baca kitabnya Yahudi? Oke, nggak bisa. Ini adalah kitab Yahudi di dalam Ulangan pasal ke-6 butir ke-4. Di dalam Ulangan pasal ke-6 butir ke-4 atau Deuteronomi pasal 6 butir 4 di sini dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya dengarlah, wahai Israel, Yahweh is our Lord, is our God. Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Di dalam tafsir Rabbi Saadia Gaon di sini diterangkan dalam Judeo Arabiknya tuh I'lam al-Israel anallahu rabbuna, Allah al-wahid. Ketahuilah Israel bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi sama, Bang. Sama ya. Tapi Menurut kok keyahudian. ajarannya kayak beda. Berarti apa yang diturunkan Allah Israel sebelumnya itu benar? Anda di sana atau ada salah? Bible? Begini. Apakah Anda di sana kan ada Allah Bible? sudah turunkan firman-Nya itu? Apakah itu Enggak, salah? sebelum kita Sehingga dia berinteraksi turunkan lebih lagi jauh, Al-Quran. Begini. Apakah firman sebelum kita berinteraksi lebih jauh di sana ada sabar Bang, sabar. Saya kan belum selesai nih menjawab nih. Abang langsung potong, sabar. Sebelum kita berbicara lebih jauh, Abang di sana ada Bible nggak? Jangan sampai saya bernarasi menggunakan data Bible ada di depan saya, abangnya nggak megang Bible atau Quran, percuma. Mending abang jualan cabe, jualan ulat sagu. Assalamualaikum, salam, semua damai sejahtera. Kenapa ribut ini? Ya, selamat siang Bang Yusuf Kristen ya. Iya, Bang, saya mau nanya. Ya, di-mute dulu Bang, di-mute dulu Bang. Bang, di-mute dulu. Ini ada teman Kristen yang lain, tolong dihargai. Bang Yusuf di-mute dulu. Kasih Bang Naga dulu selesaikan. Salon tutup. Silakan. Jadi yang jadi tanda tanya, saya jadi tanda tanya itu begini. Di sana ada Bible Berarti nggak? Allah SWT dengan Allah Israel ini kan satu. Kan sebelumnya itu Allah sudah turunkan firman kepada umat Israel. Bentar Bang Naga. Tadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Itu menurut keyahudian bahwa Allah itu dengan Tuhan Israel itu sama. Sekarang pertanyaan kedua tadi apa? Silakan Bang Naga. Kedua begini. Apakah firman yang sebelumnya dia turunkan itu salah sehingga dia turunkan lagi Al-Quran? Gini, aku jawab ya. Aku jawab nih. Langsung di-mute Bang. Ya, di dalam surah Al-Imran ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa minat taurata wal injil. Kalau lebih kurang begitulah. Mohon maaf kalau Alfi salah tuh. Jadi Al-Quran itu Bang turun bukan dalam makna oh itu salah yang sebelumnya. Jadi datang Al-Quran yang benar, bukan Bang. Al-Quran itu datang untuk membenarkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu pernah diturunkan Allah kepada para nabi itu. Gitu Bang Dragon. Dan perangkuman dari hukum-hukum itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Lah, dibenarkan atau disempurnakan? Jangan dua Bang.
Tadi bilang dibenarkan, terus disempurnakan. Beda ya, dibenarkan dan disempurnakan itu beda. Tolong pahami. Di sana ada Bible nggak? Ada. Enggak. Oke, coba Anda buka Ulangan pasal 33 butir keempat. Ada kaitan. Wadah, Ulangan pasal 33 butir keempat, Musa telah memerintahkan kepada kita suatu hukum Taurat milik jemaat Yakub. Taurat itu punya Yakub, Bang. Kami nggak ada urusan sama Taurat. Oh ya, jadi Al-Quran itu hanya memvalidasi bahwa kebenaran Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa itu ada. berarti begini. Berarti Anda percaya dengan nubuat Musa? Nubuat Musa apa? Semua yang dinubuatkan Musa itu Anda percaya? Nubuat itu apa? Nah, Bahwa nanti akan terjadi. bahwa nanti akan terjadi apa sih? Nubuat itu apa? Apa definisi nubuatan? Hei, nubuat saja kau tidak mengerti. Ini bagaimana? Loh, kau jelaskan. Kau berbicara satu kosakata yang kau sendiri nggak tahu definisinya. Coba. Apa definisi nubuatan? Berarti kau tidak percaya Musa? Bukan nggak percaya Musa, bre. Bahkan di dalam tanah itu nggak ada nama Musa. Moshe yang ada. Moshe Rabbeinu. Kalian ngambil Musa dari mana? Kata Musa, Musa itu kalian ngambil dari mana? Itu Di jemaah. tanah itu Moshe, bre. Bukan Musa. Entah Mose atau Musa, dia kan pernah bilang nanti akan datang anak manusia. Firman akan jadi manusia. Tapi kalian Dalilnya. Mana Musa bilang firman jadi manusia? Di mana dalilnya? berarti kau tidak percaya Musa. Oh enggak, dalilnya. Aku nampilkan dalil. Aku nyebutkan dalil. Kau dari tadi cuma jualan obat di atas. Di mana dalilnya bahwa Musa mengatakan firman itu akan menjadi manusia? Silakan. Berarti kau belum tahu. Berarti kau belum bisa. Bukannya aku belum tahu. Aku bukannya belum Kalau tahu. kau mau koreksi kitab orang lain, kau harus tahu semua isi sehingga kau tahu bahwa di sini ada salah. Tunjukkan dulu itu dalilnya, kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Begini. Nggak usah berkata seperti itu, kau tunjukkan. Kau kalau belum tahu semua isi Alkitab, Iya, belum jangan kau tahu, koreksi. makanya kau tunjukkan. Dari konteks kesalahan saja, kau tidak akan Ya paham udah itu. kau tunjukkan, masya Allah, tunjukkan. Nih, Kata-kata begini. mana? Yang punya room siapa? Kau kan? Begini, Kau punya room kan? begini. Kau yang mau mencari tahu tentang Alkitab kan? Sekarang kau Berarti bilang, sudah kau tahu katakan semua isi katanya Alkitab. Musa bahwa firman Kalau itu menjadi belum, manusia. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Ayatnya Kau belum ayatnya di tahu mana? semua isi Alkitab. Ayatnya di mana? Berhenti. Hei, pahami Ayatnya saja. di mana? Ini Quranmu. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Hei. Kau kan belum tahu. Masalah gimana dulu? Ayatnya di mana? Apa yang kau katakan, kau harus bertanggung jawab. Ayatnya di mana? Ayo. Halo, abang, dengar ya. Ayatnya di mana? Yusuf, jangan kecampur kau Yusuf. Ayatnya di mana? Tunjukkan aja dulu. Katanya Musa mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Di mana ayatnya? Kau terlalu banyak buat bicara, kau terlalu Ya banyak bangsat, ini. pahami saja Quranmu. Jangan Ih, koreksi kasar kitab kan ngomong lain. bangsat. Ya nggak? Ini gini, ajaran apa nih? Makanya semuanya itu orang-orang kalau ngomong, tuh lihat Dominik, tuh kaum kau tuh, lihat. Ya kan? Tunjukkan mana bukti data, mana? Sama halnya seperti kayak bom-bom. Kalau di persidangan Dragon tadi itu langsung dicemplungin itu. Karena di dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan actori incumbit onus probandi. Siapa yang berdalil dia yang membuktikan. Nah iya. Kok bahaya kok Dragon. Kok kalau di persidangan kau auto nyemplung masuk ke hotel Borneo kau. Hotel Pradeo. Gila kalian ini. Bang Alvin masih lembut segala macam. Kalau gua udah nyaut, udah ini. Aku nggak bisa keras-keras kayak gitu. Gak apa-apa, biar gua aja bang. Lanjut bang. Bahaya sekali. Bisa kapan Musa bilang firman aku menjadi manusia? Pokoknya gua terakhir eksekutornya bang. Thank you Om Andre. Gimana nih Bang Dominik? Ya, Bang, cari yang
yang berilmu lah, yang botol-botol jangan lebak. Jangan tidur. Oke, coba kita tes Bang Yusuf ya, mungkin ada sedikit ilmu. Ini Kristen sendiri loh yang bilang jangan yang botol-botol, naikkan yang Kristen. Dua bang, saya nggak mau berdebat bang. Dengar, saya cerita. Itu ada ayatnya gitu kan. Kita harus hargai agama orang lain bang. Kenapa? Rantu Ento udah minta angkat tangan. Kenapa? Sekali lagi kalau dia menghujat-hujat agama, denda 100 juta dia. Jadi kita harus berhentikan kalian lah. Jangan sempat nanti kena bahaya. Ya, sudah berapa orang Kristen penghujat yang lari ke luar negeri, Bang? Sudah berapa orang yang lari terkait kasus hukum? Itu, bang. Saya tidak mau bang. Sudah berapa orang Kristen yang lari terkait kasus hukum karena penghujatan agama? Sudah berapa orang? Tahu kau? Abang tahu? Bang Yusuf tahu? Bang. Udahlah. Usah sok diktein kita. Turun sendiri kan? Gak usah sok diktein. Mana orangnya? Turun deh. Turun sendiri dia. Gak usah sok diktein kita. Jangan. Ya. Jangan dipikirin lu main api, ya kan? Terus kita siram. Enggak. Bukan siram pakai air. Kalau gua siram pakai bensin. Ayo sekalian. Kami Ini nggak pasti- ada yang berlindung. Gini Om Andre ya, kita nggak ada yang berlindung dari akun fake kan? Kita semuanya Mana, akun Cuk? Kita akun tunjukin murni, semuanya, kok. sering open cam juga kita kan. Bahkan alamat saya kasih tauin alamat saya. Kalau biar tahu, alamat saya kasih tauin. Silakan datang. Banyak yang datang segala macam. Makanya maksudnya gue tuh jangan, kita tuh ngomong sesuatu hal yang wajar kok. Kalau lu nggak menghina, kita nggak akan ini kok. Lu mau diskusi, ayo baik-baik. Ya kan? Binatang buas aja gue bisa taklukin. Bener. Lu kalau datang ke rumah gue binatang buas banyak bro. Oten tuh biar tahu. Ada banyak kok binatang buas di rumah. Gue taklukin. Gimana Oten? Lanjut bang. Makanya gue tuh sekarang apa namanya, Dominic nih udah minta maaf, gue udah apa namanya udah terima, jadi gue masih bisa terima lah bang Dominic. Ya Selindra, Bang Selindra, Bang Selindra, Bang Selindra panggilan kedua, Bang Selindra panggilan ketiga, nggak ada juga. Baik, sama-sama. Alfi naikkan aja ya moderator kau itu. Ini lagi Iya, berat iya. handphone saya. Siap. Alfi minta naikkan Bang Glenn ya. Assalamualaikum Bang Glenn. Silakan. Udah naik nih Bang Glenn. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di mana Bang Glenn? Medan. Allah. Oh siap Bang. Mana ini? Ini muslim. Puki kau Glenn, lu kemana aja Glenn? Puki kau Glenn. Tom Jerry berdua ini. Halo Mr. Saxobe. Lu ngilang mulu kemana aja Glenn? Ya disapa dulu Alfi. Halo. Medan. Udah. Turun dia. Mana lagi nih? Ya, izin dulu ya. Bang Glenn sama agak bising tempatnya. Bang Glenn, noise Bang Glenn. Noise berat. Silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik nanti typing di bawah, kirim permintaan. Silakan. Kebetulan ada Bang Dominic di sini. Ya bertiga kalian teman-teman Kristen. Halo Pitagoras, udah masuk deh Bang. Pitagoras. Udah. Baru naik. Halo Pitagoras. Selamat siang Pitagoras. Apakah Anda berada di sana? Pitagoras.
Oke, panggilan terakhir. Panggilan ketiga Pitagoras. Oh, nggak ada juga. Oke. Mending Dominic turun aja, nggak apa-apa dia di atas kawan-kawan. Mana tahu nanti tiba-tiba dia pengen bertanya kan. Mana lagi nih? Akun-akun yang private Alfi nggak masuk ke sini Bang Fandia. Ke daftar requestnya. Aman nanti urusan saya itu. Mana ini? Gak ada lagi. Ini siapa nih? Bang Agop. Bang Agop, Bang Klo. Klo, Agop. Panggilan kedua. Klo, Agop, panggilan ketiga. Nggak ada juga. Iya, kepencet. Ya, nggak apa-apa. Maaf ya Bang Alfi Iya, ya. iya. Siap, Tolong Kak. saya. Assalamualaikum. Iya, siap. Waalaikumsalam. Kepencet, guys, kepencet. Wah, bahaya. Bisa turun, Kak? Atau Alfi bantu turunkan nih? Enggak. Oh, bisa dia, guys. Nggak gaptek dia berarti. Bang Agop. Ini foto profilnya songong kali Bang Agop ini. Tengoklah foto profilnya. Sekali aku nengok foto profilnya ini. Betul. Tengoklah kawan-kawan. Tajam kali, songong kali. Ya, Bang For You Kristen atau Muslim? Bang For You. Panggilan kedua. Iya bang. Agamanya apa, Bang? Kristen atau Muslim? Ya Muslim lah bang. Ya, assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Sebelum ada- diturunkan, Bang, ada yang mau Ada disampaikan? pertanyaan ini aja bang. Ada yang saya mau sampaikan ini bang. Silakan, Bang. Ya jadi kemarin tadi malam sama Bang Suma sama Bang Ardi itu si pendetanya itu ngomong, bilangnya dia framing lagi. Itu aja saya mau luruskan itu sama oten-oten yang dibawa ini nah. Dia bilangnya itu tahun Al-Quran tahun 93 dengan Al-Quran sekarang bilangnya itu beda bilangnya. Banyak yang direvisi bilangnya. Jadi tolong teman-teman luruskan itu bang. Apa 1924? Iya bilangnya banyak beda bilangnya itu. Tahun 93 kan bilangnya itu Al-Quran itu. Mungkin itu aja bang. Sehat selalu semua bang. Apa yang mau diluruskan Bang? Gak ada yang bengkok masalahnya. Iya itu Mereka ngomong itu tunjukin data emangnya. nggak ada datanya, makanya tak typing. Mana datamu bro bilangnya. Nggak ada Berarti ya- menunjukkan juga. Oke, Bang For You izin ya, biar teman-teman Kristen naik. Assalamualaikum siap. warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Alfi jawab dikit aja. Selagi yang mereka bawakan itu tidak ada datanya, itu nggak ada kawan-kawan. Itu cuma angan-angan dan cita-cita doang itu. Sama seperti yang tadi diskusi sama kita lah, ngomong tapi nggak bisa bawa data ya, nggak ada. Ayo teman-teman Kristen, nanti aja kita. Dominic mana ya? Akhirnya kalian cari juga Dominic kan? Kalau aku bisa membuktikan Bible itu secara original teksnya dirubah bisa. Tapi kalau Al-Quran secara original teksnya diubah, gak ada. Justru kalau ada aku pengen tahu biar aku bisa belajar tuh di mananya yang berubah. Alfi baru dapat informasi terbaru kawan-kawan. Dikabarkan Pak Bom Bom itu udah menghabiskan 7 tabung oksigen serta 1 lusin air keras untuk melembekkan kepala dia yang sangat keras itu teman-teman.
Jadi mohon doanya kepada teman-teman sekalian, semoga bom-bom bisa secepatnya balik ke rumah bapak. Jangan gitu guys. Semoga bom-bom secepatnya bisa kembalikan kepercayaan jemaat-jemaatnya yang sudah kehilangan kepercayaan kepada dia. Karena gini ya teman-teman ya, impact dari kekalahannya Pak Bom Bom tadi malam, kita sampai subuh tidak mendapati Oten yang berani naik ke Komal Muslim. Sialan, sampai subuh Komal Muslim gak ada dinaikin Oten. Iya, betul. Efeknya Bom Bom kalah itu, wih parah loh. Gak ada Kristen yang naik sampai subuh tadi pagi itu. Jadi yang Alfi harapkan ya, dengan kekalahannya Pak Bom Bom tersebut, semoga dia bisa semakin lebih kurus karena diet. Biasanya kan kalau orang kalah kayak gitu tuh kan gak terima kekalahan, terus dia jadi gak nafsu makan. Biar aja dia diet, gak apa-apa kawan-kawan. Bahaya sekali kalau sebesar itu tuh obesitasnya tuh. Susah cari celana dia tuh. Pinggang ukuran dia tuh susah dicari tuh. Jadi nggak apa-apa lah, biar dia kurus, biar mudah dia cari celana nantinya. Buat yang ketinggalan debatnya Bang Zuma sama Pak Bom Bom, teman-teman bisa cek langsung ke YouTube-nya Bang Zuma live tadi malam, Bang Zuma vs Bom Bom. Dan Alfi ingin menyampaikan begini ya teman-teman ya, apabila kalian kesulitan mencari perdebatan di YouTube-nya antara Bang Zuma dan Pak Bom Bom, sebenarnya itu kesalahan teknis teman-teman, karena banyak channel-channel YouTube yang mengudara tapi kena take down videonya sebab host ya, si Super Mini, si Superboy itu dia mengadakan backsound, dia mengadakan musik di tengah-tengah perdiskusian antara jeda perdiskusian gitu, intermezzo lah, yang menyebabkan beberapa channel YouTube itu videonya di take down, live-nya di take down karena terkena pelanggaran copyright. Jadi untuk itu bagi teman-teman yang mau melihat live-nya, boleh tempat Bang Zuma teman-teman tonton ya. Gak ada yang record gitu, ada kok, pasti ada teman-teman yang lain yang record. Dan pasti akan rame kok di VT-VT itu. Paling masih editing teman-teman recording itu. Recorder. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini muslim semua yang minta naik Bang Fandi. Coba mana ini Kristennya ini? Coba abang ini. Kau dari Bandung, Vi? Iya bang. Siap. Berkabar aja pada apa ya. Siap. Gak apa bang, siapa tahu mau disampaikan. Gak ada lagi nih. Udah bersih teman-teman muslim ya. Ayo kalian mana? Di mana kalian semua? Cek VT-ku tuh, Bang Mul tuh. Bang Mul kayaknya punya tuh video diskusi tadi malam. Puma. Halo Puma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat Ganggu Bang ada yang mau Alfi dulu disampaikan, ya. Bang? Iya bang. Bang Alfi, katanya Bang Jibril bilang Bang Alfi orang mualaf ya. Maaf ya, cuma janda. Salam kenal. Sahid Iya, dari Bang. Makassar Bang. Salam Mohon kenal, maaf ya, Bangku. canda aja ya. Iya paham. Iya. Enggak ya. Alhamdulillah, sekadar penyampaian. Alhamdulillah, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Pembuktian semalam sudah ditonton kurang lebih 10.000 pasang mata bahwa kebenaran itu adalah yang benar. Ya, walaupun bagaimanapun
dibungkus sedemikian rapinya sebuah kebusukan akan tercium juga, akan nampak juga. Dan alhamdulillah saudaraku Bang Suma berhasil memperlihatkan kepada halayak ramai bahwa inilah kebenaran, inilah fakta. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang hak dan yang benar. Bahwa para nabi membawa ajaran tauhid untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa, yang satu. Ya. Dan terima kasih buat saudara-saudara muslim yang mendukung API, dan buat saudara-saudaraku yang Kristen yang mau belajar, silakan naik dengan hati, akal, pikiran yang sehat tanpa hujatan untuk berdiskusi santun by data. Ada Bang Yonatan Nandar, ada Bang Ardiansa, ada Ustaz Suki, ada Bang Alfi, ada Bang Jibril, ada Bunda Rahma, dan banyak lain lagi. Bang Handi, serta para mualaf-mualaf yang cerdas. Mari silakan belajar. Kami Islam tidak pernah memaksakan, tapi ingin menyelamatkan saudara-saudara teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bang Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini ada Bang Kami sapa saudara. Ya, kami sapa semua saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ya Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Kita butuh ruang lagi untuk menaikkan 3 Kristen biar nggak dikira. Oh baik, nanti Bang ya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan naik lagi, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Siap, namanya Bang Eroyan ya. Siap. Alfi izin turunkan Bang. Assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Ini siapa yang nyebar fitnah awak mualaf ini? Aduh. Memang Alfi bukan mualaf. Mualaf dari agama apa, Dek? Dari agama apa sebelumnya, Dek? Astagfirullahaladzim. Mak bapak aku tuh membuat aku dalam keadaan Islam loh, mengikuti rukun Islam loh. Aku dari roh itu udah muslim loh. Rusak ini, siapa yang nyebar-nyebar fitnah? Ya, sama guys. Meskipun muka aku agak kecindo-cindoan asik ya kan. Enggak lah. Aku muslim sejak lahir, alhamdulillah. Bang Jibril mau ngetik aku mualaf nggak bisa lagi tuh. Hapus lah. Halo, Madi Kipe. Madi Kipe. Madi Kipe. Belum ada ya? Alfi kena lagi ya. Kayaknya Alfi harus ganti akun ini. Kena tombak lagi akunnya. Ya pasti itu. Kalau bom itu teman-teman, itu sudah dipastikan 2-3 minggu itu akan membahas itu terus sampai muntah, akan dibahas terus. Nah itu resiko kalau kita menganggap diri kita itu atau komplotan kita kalah, geng kita kalah, kayak gitu jadinya. Akan dibahas terus 2-3 minggu. Misalnya kayak gitu. Dan itu di Komalnya, pasti terjadi di Komalnya. Naik lagi Alfi. Ini makanya dibesarin biar Alfi kena jadi tumbal. Gitu. Ini limbah Yunani penyembah Tuhan bertulang belakang, ada masalah apa sih sama aku gitu. Aku nggak ada menghujat apa-apa, bahas Yesus nggak ada.
Ayolah, ayolah. Kalau nggak senang tuh naik ke atas gitu. Jangan ditombak-tombakin akun orang. Nanti gabut aku, nggak bisa naik komal aku. Halo Bang Lauren. Bang Lauren. Ya bang. Halo Bang Lauren. Halo bang. Bang Lauren. Ya bang. Kenapa kata kunci dihapus, dibuka, dihapus ini? Bang Jibril sama aku ada masalah apa ini? Kalian tahu nggak guys? Sisi Alfi lain mualaf Bang Jibril. cerdas. Wah mantap Alfi mualaf cerdas. Sip. Ini mak bapakku nonton debat loh. Kalau denger nanti, kapan aku mualaf katanya. Pernah murtad kau, Ya. weh mampus aku. Sertifikat mualafnya udah dapet ya Dinda Alfi ya? Udah. Nanti ditanya kau sebentar, Alfi. Pernah murtad kau? Nak, sini dulu nak. Mak bapakku nonton debat ini masalahnya, weh. Nanti dibilang pernah murtad kau ya, oh mampus aku. Wah itu Bang Jibril itu. Bang Jibril itu. Dari Bang Jibril itu. Iya, nanti ku jual ya. Bang Jibril pak, aku bilang. Tapi kawan-kawan, ada nggak kayak aku kawan-kawan? Kayak entah itu anak teman-teman atau ibu ayah teman-teman yang senang juga nyimak debatnya Bang Zuma ini. Kalau mak bapakku ya senang mereka nyimak debat Bang Zuma ini. Ini mohon maaf ya untuk kalian yang mohon maaf dalam arti kata ayah ibunya atau anaknya telah tiada, bukan menyinggung atau bermaksud lain tidak. Akhirnya sharing aja. Mak bapakku senang juga nonton Bang Zuma itu. Aku sama kau duluan mana, Vi? Molapnya, Vi? Aku gak boleh bang. Tolonglah. Nanti ditanyain aku bang. Enggak. Aku rencana mau nyusul Bang Glenn nanti. Kemana? Ke surga dong, ya kan? Amin. Kita kan umat Nabi Muhammad itu, udah pasti masuk surga itu. Slow teman-teman. Gak kayak sebelah janji caleg doang. Pakai serangan fajar segala lagi, Indomie, duit. Lagi di luar kota apa di Jakarta, Glenn? Lagi di Medan gua. Lu kapan pulang sih? Dari kemarin Medan mulu. Nah, kan gua Makassar, Medan, nanti dari Medan Sabtu gua balik Sabtu. Yang ngopi-ngopi yuk, bareng-bareng ngopi yuk. Ya udah gua sono dah, gua ke tempat lu, ke kafe lu. Ya. Hari Sabtu, Minggu deh. Aduh mak Sioga lagi kurang ajar. Kenapa anak ini yang naik? Baik, terima kasih. Jadi begini ya, selamat siang. Kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, berarti kita kan sedang membicarakan teologis, teori, logika, dan sistem. Makanya teologis. Sistem ini, sistem kemanusiaan, sistem ketuhanan, sistem kebinatangan, ketumbuhanan, semua dimulai daripada sejarah Anunnaki. Kan seperti itu konsepnya. Anunnaki membuat piramida, makanya ada yang terkenal sekarang Pi Network, Personal Identity Pi. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem ketuhanan, tetapi kalian masih menarik garis besar yang itu pun belum sampai pangkal, itu salah. Sebab apa? Sebab pangkal dari ini semua adalah Anunnaki.
Anunnaki membawa peradaban Mesopotamia kuno. Mesopotamia sebuah negara di planet nan jauh di sana dibawa ke bumi, dibentuklah Homo sapien yang tersusun atas para homogen dan para sapien. Apa ini? Aduh. Sehingga konsep dasar daripada ini seluruhnya adalah kita harus menarik sejarahnya. Jadi saya jelaskan fokusnya di sini adalah sejarah bagaimana konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan ini tercipta. Oke, boleh kepotong sedikit? Boleh? Anunnaki itu adalah kepercayaan Mesopotamia kuno dan kepercayaannya itu mengalir ke tanah-tanah Yunani, kepercayaan orang Yunani, betul? Betul. Anda Bukan mengartikan tapi fakta logi. Tolong kata kepercayaan diganti. Karena kepercayaan saya itu belum kan selesai. sekedar kita Saya tidak bisa belum membuktikan selesai. apa yang- Saya Oh ya, belum selesai. Sila. Tadi Anda menjelaskan teologi itu jauh sekali dari pemaknaan orang-orang Yunani. Teologi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Fakta logi, mohon maaf, bukan teologi. Theos dan logos tuh, pengetahuan tentang Tuhan. Itulah teologi, berasal dari dua kosakata. Ya kan? Ya, betul. Boleh ditafsirkan seperti itu, tapi boleh pakai penjelasan itu yang bukan saya tafsir. sampaikan. Ya, itu kan aliran Anda, aliran yang keliru. Nanti saya bukan. terangkan. Oh, nggak apa-apa. Silakan dilanjut dulu. Nanti Itu bukan jelaskan tafsir. letak kesalahannya. Itu di dalam ilmu morfologi memang teologi itu berasal dari dua kosakata, theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos itu pengetahuan. Itu kan dari bahasa Yunani kan? Loh, memang Anda membawakan literatur dari mana kalau bukan dari Yunani? Mesopotamia yang jauh sebelum Yunani itu ada sejarah Mesopotamia. Makanya sementara teologi itu diserap dari bahasa apa? Mesopotamia. Kalau kamu pakai bahasa Yunani ya silahkan. Nanti saya jelaskan. Teologi diserap dari bahasa Mesopotamia? Iya. Mesopotamia pada zaman itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Anunnaki. Coba sebutkan salah satu contoh bagaimana pada masa Anunnaki itu membicarakan suatu hal tentang Tuhan. Baik, saya jelaskan ini. Berarti waktu saya ngomong ya. Mohon maaf ya, suara saya agak sedikit apa? Iya, serak-serak desas, suka-suka lah. Izin host mau ngomong sedikit untuk kawan-kawan narasumber. Sekali lagi saya sampaikan narasumber Kristen ya, ini bukan komal lawak-lawakan tapi komal edukasi akademis, bukan lawak-lawakan. Betul. Terima kasih. Betul, terima kasih. Singkatnya begitu tuh, yang dibilang Mas Jibril itu. Bahasa Anunnaki itu apa? Bahasa apa yang digunakannya? Ya, saya jelaskan ya. Saya lanjut karena tadi sempat terpotong. Jadi sebelum ke arahnya ke bahasa Mesopotamia, Sumeria, Anunnaki. Bahasa Anunnaki itu apa? Iya, ini saya jelaskan dulu sejarahnya supaya nyambung antara bahasa yang digunakan Anunnaki dengan bahasa Anunnaki itu apa yang sampai ke bumi. Karena begini loh, bahasa Anunnaki yang sampai ke bumi dengan bahasa Anunnaki asli itu berbeda. Sebab apa? Sebab ketika melewati penjelajahan bintang, Anunnaki tidak datang langsung sampai, tidak, butuh proses waktu. Sehingga untuk sampai ke bumi dari keturunan pertama Anunnaki penjelajah itu dibutuhkan 1308 keturunan. Anggaplah satu keturunan itu 50 tahun atau 100 tahun usianya, tinggal mengalihkan kan berapa rentang waktu yang dibutuhkan dari Anunnaki sampai sebenarnya ke bumi. motivasi Anda naik ke atas ini apa? Ya ini ayo diskusi pintar. Kita berdiskusi berdasarkan fakta logi. Sekarang bahasa yang digunakan Anunnaki itu apa? Bahasa Anunnaki yang sudah ditransipkan ke bahasa bumi, ke bahasa dunia. Transip. Ya, transip itu apa? Transkrip itu pemadanan kata. Pemadanan kata dari bahasa asal diserap ke bahasa lokal dengan transip. Apa itu transip? Pemadanan kata. Bahasa dari luar diserap ke pemadanan, dipadankan ke bahasa lokal dengan beberapa penggunaan istilah yang dialektikanya sedikit berbeda dari bahasa muasalnya. Itu transip. Transip. Nah, satu bahasa ini aja kamu nggak tahu loh. Coba berikan aku referensi di mana definisi transip.
Berikan nanti dari saya mana? Dari berikan, mana? dapat di Oh sekarang enggak. Itu dapat Kita harus dicari satu-satu di Journal definisi. Index of Scopus. The Journal Oke. Index of Scopus of the Anunnaki Journal Law Enggak, System in the transip Global itu- World transip in itu Galaxian tidak- Bima Sakti. Berikan saya satu karya leksikografi yang mendefinisikan apa itu transkrip. Silakan. Tadi kan saya sudah menyebutkan jurnalnya. Oh, bukan jurnal. Anda tahu nggak karya leksikografi itu apa? Saya tidak memakai karya itu, saya memakai jurnal. Loh, kalau tidak bersandar dengan karya leksikografi, terus Anda mendefinisikan suatu kata itu dari mana? Jurnal, dari jurnal pemadanan Loh, kamus-kamus yang ada di dunia. Jurnal itu alamak, ya ampun. Gini bre, kosakata itu terdefinisikan di dalam suatu karya yang disebut sebagai karya leksikografi. Itu yang disebut sebagai kamus tuh. Di mana ada kamus yang Jurnal. menjelaskan Jujur dan terkenal. alamak, ya ampun, astagfirullahaladzim. Transkrip definisinya apa di dalam Transip, suatu transip bukan transkrip. Transkrip beda transip lagi. ya Nah. transip bagaimana transip itu definisinya apa di dalam karya leksikografi? Tadi kan saya sudah jelaskan, makanya jangan dipotong-potong. Transip Transip berikan itu saya pemadanan sumber kata, pemadanan kata dari bahasa asal pemadanan dipadankan kata menjadi itu bahasa linguistik. lokal. Padanan Bukan, kata itu beda lagi. Ilmu kita itu jauh berbeda, Alfi. makanya jelaskan kepada aku apa itu definisi transip di dalam karya leksikografi. Baik, ini saya jelaskan ya. Transip itu pemadanan kata. Artinya apa? Ada bahasa dari Anunnaki diserap menjadi bahasa bumi dengan dialektika yang mungkin sedikit berbeda dari bahasa asalnya. Transip itu. Coba Udah, paham ya jelaskan berarti? Sampai di situ paham ya? Enggak, jelaskan sama aku apa itu transip di dalam karya leksikografi. Coba huruf per hurufnya coba, aku pengen tahu. Aku buka dulu. T, piu, air, osh, i, v, v, air, osh, i, p. Kalau kita baca itu t, u, osh, i, p, t, u, air, osh, i, p. Itu bukan huruf alfabet loh ya, itu huruf Anunnaki loh. Iya. Transip itu IP. Itu kalau ditulis dengan bahasa Anunnaki. Kalau ditransliterasikan menjadi huruf Latin gimana dia? Transip, ya biasa transip. Enggak. Oke, transip TRANSIP gitu. S-nya double ya. Oke, coba aku pengen tahu nih apa transip. Gak ada loh. No exact match font for transip in English misalnya. Buka apa chat GPT saja. Alamak, ini sama aja. Oh, jadi Anda adiknya Opik Jeremy? Kebetulan saya memang ada hubungan darah, tetapi bukan adik kandung ya. Oh, sama-sama makhluk Homo sapiens Tropus erecti ya? Betul. Karena itu kan keturunan dari Anunnaki. Dulu ada makhluk namanya Homonitus, Homonites kawinkan dengan sapien, makanya Homo sapien. Pantas cuy, nggak bisa dia ngomong sama kita, nggak bisa. Kok nggak bisa? Gimana ini? Anda kan dari bangsa Homo sapiens Tropus erectus, nggak bisa. Betul. Homo dan sapien. Iya. Kalau Homo erectus sapien itu beda lagi, tapi Homo dan sapien benar. Enggak, kalian campur aduk kayak gado-gado, nggak apa-apa lah. Makanya susah nyambungnya. Kalau masalah menyambung atau tidak kan tergantung dari penjelasan saya mengenai Anunnaki nantinya. Begini. Aduh, kan jadi terkontaminasi oten aku kan. Bang, sebenarnya apa yang ingin Abang paparkan di sini dengan Anunnaki Sejarah yang Abang bawakan apa ini? teologis tadi di awal. Bang, Tuhan itu nggak ada, Bang. Karena Tuhan itu tidak bisa. Salah. Tuhan Kalau bisa kamu nggak merubah menyebut- sejarah? Kalau kamu menyebut Tuhan itu tidak ada, salah. Kalau semata-mata itu ucapan kalian dan kalimatmu. Tuhan bisa nggak merubah sejarah? Sementara sejarawan bisa. Tidak bisa. Oh, kenapa Tuhan nggak bisa Sejarawan mengubah tidak sejarah? Karena Loh, dari mana sejarawan tidak bisa mengubah sejarah? begini ya, kalau kita
inilah yang dilakukan. Makanya aku sependapat dengan Alfi ini. Alfi ini sedikit pintar, saya rasa. Saya sependapat dengan Anda bahwasanya beberapa sejarawan memang mengubah sejarah. Contoh apa? Dia mendoktrin kita dengan satu kata saja. Dia bisa mendoktrin kita dengan kata mitologi, mitos, logika. Sedangkan gini ya. dewa-dewa Yunani itu faktologi harusnya. Makanya saya menghindari kata mitologi karena itu adalah doktrin daripada para sejarah, kan seperti itu. Ini cocoknya dia ngomong sama Mas Aha ini. Cocok kali dia ngomong sama Mas Siapa Aha. beliau? Beliau siapa? Mas Aha ini sama seperti Anda, dari bangsa makhluk bertulang belakang juga. Oh ya, Anunnaki ya, berarti penganut Anunnaki juga. Sama. Nanti kalau datang si Mas Aha nanti kunaikan. Oh ya, siap. Enggak. Tapi sepakat enggak kayak Tuhan itu enggak bisa mengubah sejarah, tapi sejarawan bisa. Sepakat enggak di situ tuh? Kalau dalam konteks manusia, akal pikiran manusia sepakat. Tetapi terus faktanya kan tidak demikian ya kan. Sejarah ya sejarah, tidak bisa sejarah diputar balikan. Tetapi kalau dalam pemahaman manusia yang sangat terbatas ini, ya sejarawan bisa memanipulasi otak kita agar mengarahkan sejarah sesuai yang ia kendaki. Sepakat, Alfi? Lalu bagaimana bisa mencari Tuhan dari sejarah tuh? Sementara sejarah itu bisa diputar balikkan oleh tangan sejarawan. Gimana? Boleh diulangi? Mohon maaf, Alfi, saya tadi minum sebentar. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan dari jalur historical atau sejarah, sementara sejarah itu bisa diotak-atik oleh tangan sejarawan. Nah, mencari Tuhan ini juga yang saya kritisi pada teori teologis tadi, ya kan? Cuman kamu potong. Kita jangan mengandalkan sejarawan. Kenapa? Karena sejarawan ya pun udah, mendoktrin. jangan Anda bawa. Kalau Anda bilang jangan mengandalkan sejarawan, terus Anda dapat dari mana tuh cerita tentang Anunnaki kalau bukan dari sejarawan? Nah, betul, setuju aku sama Alwi. Jangan cuma mengandalkan sejarah. Sejarah kan itu hanya sekedar ucapan kan bagi Alwi ini. Kita gunakan artefak modern dari planet lain yang sampai ke bumi. Anunnaki tidak datang dengan tangan kosong. Ya kan, dia sampai tadi 1300. Dia bawa sembako. Sebentar, Alfi. Dia datang bawa sembako. Sebentar. Yoga ada hubungan apa dengan Lia Eden? Yoga. Kalau itu saya memang berselisih ya. Dulu kita berselisih. Iya. Enggak. Kalau saya kan mandataris Anunnaki. Kalau beda dengan Lia Eden yang Anunnaki kan datang dari planet lain. Anunnaki kan datang dari planet lain ke bumi. Tidak berupa dengan tangan kosong. Jadi dia bawa sembako gitu, bawa minyak, beras. Sembako kalau dalam konteks makanan dari para Anunnaki, iya mereka membawa bahan makanan, tetapi itu hanya ditujukan untuk Anunnaki. Selain membawa bahan makanan untuk mereka sendiri, mereka juga meninggalkan teknologi. Jadi Anunnaki ini menurut Anda koridornya itu berada di pencipta bumi ini, pencipta langit dan bumi, atau bukan? Bukan dong, bukan. Oh, siapa pencipta langit dan bumi ini, Bang Yoga? Panunaki kalau itu nanti lebih kita tarik sejarah jauh lagi. Tetapi kan sampai Panunaki aja. Iya, apa? Panunaki. Oh, namanya Panunaki. Iya, kalau kita berbicara mengenai Tuhan daripada Anunnaki, kan seperti itu. Enggak, serius ya kawan-kawan. Aku belajar juga nih. Aku pernah nonton soal Anunnaki. Jangan begini Mas Alfi, saya open untuk diskusi tapi jangan menghina ya. Oh enggak bang, aku kalau misalnya ada sekelompok orang yang disebut sebagai suatu komunis, bukan komunis ya, komunal agama, lalu dia menyembah Tuhan yang bertulang belakang, ya saya sebutkan aja, memang Tuhan itu bertulang belakang, itu bukan penghinaan. Betul, ya nggak apa-apa ya. Ya. Memang faktanya seperti itu, faktologi. Oh faktologi namanya, oke faktologi. Siap. Makanya kalau apa itu bangsa-bangsa Yunani menyebut apa Zeus, Odet dan lain-lain apa? Apa Odet? Odet itu apa lagi tuh? Odet itu dewi membawa pedang dengan apa? Biola ya kalau tidak salah. Aku kira Odet itu hero dalam Mobile Legend guys. Ternyata itu beda, dewi juga. Ya. Dari Mobile Legend kan mengklaim mengambil daripada beberapa faktologi yang ada di dunia. Ada Nyi Roro Kidul, ada Gatot Kaca, ada Odet termasuk diantaranya. Nah, jadi begitu ya Mas Alfi. Tadi soal apa tadi?
transip udah paham ya, transip itu ada Enggak, aku bahasa masih aku jadikan PR aja nih. Transip ini masih belum dapat aku definisinya Oke, soalnya. tidak Itu apa, tidak bahasa apa. dari mana? Kita pelan-pelan saja Mas Alwi. Jadi begini supaya dipahami oleh 1.000 orang yang menonton ini, transip itu menggunakan bahasa Anunnaki memang. Bang Yoga percaya nggak Bang? 1000 orang di bawah ini tuh nggak ada yang percaya sama Bang Yoga. 999 maksudnya kan selain saya begitu kan? Jadi abang tuh cuma membawa apa yang Kalau abang saya itu percaya tidak aja. percaya, sebab apa? Sebab setiap kali saya berbicara orang pasti terdiam dan menyimak secara komprehensif. Oh enggak Bang. Iya, gue diem. Beda. Gila, jadi gila gue. Bedakan mana Jadi orang gila gue. Bedakan Bang, mana orang menyimak, mana orang diam karena menyimak, sama mana orang yang diam karena ya mereka mohon maaf menertawakan. Tidak apa. Kalau menertawakan karena saya belum sampai ke konsep patriarno. Apa tuh patriarno lagi tuh? Itu harus memahami teologis yang saya sampaikan di awal itu tadi, baru kita menuju ke patriarno. Patriarno itu apa? Coba singkat aja jelaskan. Oke, apa itu singkat ya. Patriarno adalah suatu kepercayaan bahwa Tuhan itu memang satu, tetapi agama itu ribuan sampai 5.000 sekian kan di dunia ini. 4.000-an Bang, nggak sampai 5.000. Ya, 4.000 di bumi, di alam semesta ketambahan 1.000, berarti kan 5.000-an Bang. Oh, jadi di luar bumi itu ada agama lagi 1.000 Bang? Ada, kan ada kehidupan di luar Bang. Jangan menganggap diri kita spesial. Kehidupan hanya ada di bumi itu adalah pernyataan yang sangat pesimistis dan sombong. Sudah pesimis, sombong lagi. Kalau makhluk luar itu, mereka itu ada nggak Bang yang menyembah Tuhan bertulang belakang Bang? Iya pasti karena kan taraf manusia itu taraf bumi paling rendah. Kalau kita lihat di peta alam semesta, sudah pernah lihat belum peta alam semesta? Oh belum Bang, bisa tunjukin nggak? Nah, kalau mau lihat itu ada di Museum van Vollenhoven di Belanda sana. Oh. Kebetulan saya belum memfoto ya, tapi kebetulan saya belum memfoto, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Tetapi jika saya pergi ke Den Haag, ke Bloomberg, saya akan tunjukkan. Nah, ini iya berdasarkan Lord Yoga, betul. Ini Lord Yoga ini. Ini Lord Yoga ini, keren. Ya, lanjut Bang Yoga. Ini mantap ilmu Bang Yoga ini kawan-kawan. Nah, terima kasih. Begini, Mas Alwi menurut saya begini saran saja. Kalau Mas Alwi sementara tidak percaya tidak apa, tetapi namaku Alfi bukan Alwi. Oh ya, makku ngasih nama betul-betul jangan diselintir. Alfi bukan Alwi. Oh ya, Mas Alfi, kalau tidak percaya untuk sementara tidak apa, tetapi cobalah untuk membuka hati mana yang benar dan mana yang salah. Jika sudah menemukan, Anunnaki ini adalah kebenaran, segeralah masuk. Kan seperti itu. Segera masuk mana? Ke Anunnaki tadi. Ke Aliran Anunnaki. Aliran Anunnaki. Kok anu sih? Oh, Anunnaki. Ya, Kirain kayak si Anu. Oh, jadi abang di sini mau menjual agama Anunnaki gitu. Ketimbang menjual kan konotasinya sedikit jahat ya kalau kita berbicara mengenai di teologi. sini sekali lagi saya bukan kita bukan buka komal lawak-lawakan, ini juga bukan komal untuk jual-jualan ya, bukan komal sales ya. Jadi Lord Yoga izin dibawa dulu, nanti agak waras otaknya sedikit baru naik untuk diskusi. Terima kasih. Enggak. Yang kulihat ya Bang Fandi ya. Ini mohon maaf nih dari Bang Yoga nih. Kebetulan tadi bawah jadi enak aku ngesatir dia. Biasa kan kalau sebelum naik komal TikTok tuh otak yang lagi di laundry itu dijemput dulu Bang. Lalu dipasangkan ke kepala. Jadi biar enak gitu diskusinya. Itu kayaknya ketinggalan guys, otaknya di tempat laundry. Jadi ya mohon maaf lah teman-teman bagi yang kalian belum paham gitu ya. Memang ya begitulah. Ya, tolong obatnya juga diminum ya, Bang Yoga ya. Jangan Bang siapa Yoga Bastian, Bang Bastian lah aku panggil. Jangan Yoga, nggak cocok namamu Yoga. Bastian aja. Dia salah minum obat itu. Obatnya diminum dulu ya. Ya, lanjut. Itu ada Bang Sihaan dari tadi. Silakan buka mikrofonnya Bang Sihaan, Panden. Halo Bang. Ya, halo. Iya. Iya, salon tutup Bang, salon tutup silakan. Salon tutup gimana maksudnya? Udah Bang, langsung aja Bang. Mau tanya apa Bang? Kalau saya sih mau tanya besar nih sama Fandi Ahmad nih. Host, iya silakan. Mau menagih janji nih.
Kan waktu itu pernah di Komal Anda bilang katanya Anda mau bisa membeli gereja dan membeli semuanya. Dan pertanyaan saya kan katanya Anda Ngomong apa sih dia ini? udah membeli masjid dengan secara cash. Nah, saya minta datanya kok sampai sekarang. Halo? Ya apa ini bang? Ada apa? Silakan. Apa dia ini? Apa ini bang? Sama si Pandi saya mau bertanya. Terus ngomong apa orang ini? Kan Mending si Yoga kayak yang ini bang. kan dia pernah bilang katanya mau membeli gereja semua, ada jual di mana gereja dia langsung beli. Ya ada, udah ada info, udah dapat info bang Fanden, udah dapat info ada gereja yang mau dijual, kamu langsung beli. Nah, pertanyaan saya kan, dia katanya membeli masjid dengan secara cash. Saya meminta datanya, ada nggak? Sampai sekarang ditunggu nggak ada. Ya ngapain ku tunjukin sama kamu? Itu privasi lah, masa uang data-data uang mau ku tunjukkan samamu? Data-data perusahaan nggak boleh ditunjukin sembarangan orang, nggak penting. Benar nggak? Ya benar lah. Nggak boleh ditunjukkan, itu data perusahaan, data rahasia nggak boleh ditunjukkan. Lah katanya kan mau ngirim data, DM, udah saya DM, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Kalau kau notaris bang Fanden boleh bisa kutunjukkan. Tapi kalau anda hanya masyarakat biasa, rakyat biasa, ngapain kutunjukkan datanya? Kalau notaris, ya, saya notaris ini. Nanti mana buktikan kau notaris? Nah buktikan kau notaris, buktikan apa? Pakai notaris deh. Yang penting data anda lihat tunjukin dulu katanya. Nah buktikan. Mana kau notaris? Buktikan namamu siapa, di mana kau buka kantor notaris, silakan. Ya nama saya Panden, Manusiahan. Ya mana. Itu di situ tertulis ojol, bukan notaris. Ya itu kan terserah. Kok intinya kan yang bertanya saya kan data waktu itu pernah Anda janjikan. Silakan. Jangan bang. hanya gede cakap doang. Ini peliharaan siapa lagi ya? Membeli gereja, membeli ini. Bagusan Yoga tadi kayaknya pada ini. Bagusan Yoga ya. Ini orang ini. Bang Fanden. Gak ada yang beres ini orang-orang ini. Ojol notaris loh. Bang Fanden. Memang antara jam 1 sampai jam 2 WIB itu jam-jam istirahatnya driver Maxim teman-teman. Makanya dia sempatkan waktu naik dulu. Dia bukan notaris dia. dia ini iya, biasanya bom, Alfi, Dek, ini dampaknya bom semalam ini banyak yang sakit ku tengok. Jadi gila semua, kebanyakan jadi gila. Makanya dapat ini yang satu udah kayak dosen, ngomongnya udah kayak apa? Ya udah, yang keturunan Pithecanthropus erectus. Alah. Moderator ya di bawah ya. Akun yang ini nggak moderator, akun yang moderator yang kena tombak tadi. Copot aja yang tadi itu bang. Copot aja yang tadi itu bang, nggak apa-apa bang. Ada aja ya. Kok tadi yang normal gitu ada nggak sih? Kristen ini harus mengganti kuota aku nih 6 giga terbuang kuota aku karena nggak kejelasan kalian ini, betul. Gak dapat ilmu aku hari ini karena kalian. Terbuang 6 giga cuman karena kalian, kurang ajar kalian ini. Belum lagi kuota-kuota penonton. Terbuang-buang kan kawan-kawannya, nggak dapat ilmu dari oten-oten ini, betul. Kalian tuh merusak peradaban kalian. Kami mencari ilmu ke sini. Islam boleh naik gak host? Boleh. Saya Islam soalnya bang. Oh ini udah moderator lagi ya. Coba dia katanya mau naik ini, Bang Vin ini. Izinlah kita naik ke bentar ya. Ya Bang Vin. Telepon dulu sekitar 20 menitan ya. Iya siap. Halo, assalamualaikum. Host, Bang Alfi semuanya. Iya Bang. Ini Bang, saya ini dari Islam nih Bang, mau bertanya Bang, boleh nggak? Apa Bang? Saya pernah lihat, pernah dengar dalam satu hadis Rasulullah
itu hadis qudsi yang berbunyi man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Nah, ya itu. Maka bertanya itu gimana itu jalan supaya kita bisa mengenal diri kita itu. Gini bang, kalau aku nih singkat, padat dan dengan tempo yang secepatnya, sebaik-baiknya umat adalah sebaik-baiknya yang menjalankan syariat. Aku nggak main ke sana bang. Kalau abang mau berguru tentang tasawuf, itu ke gurunya aja. Alfi bukan orang yang mendalami ilmu tasawuf. Mohon maaf, Alfi bukan santri. Abang boleh mencari gurunya, jangan abang berguru ke sini karena ini komunitas agama bang. Oke, Bang Vin, izin saya turunkan ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Vin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva, silakan di Alfi. Ya, Mbak Eva Mary. Mbak Eva Mary panggilan kedua, Mbak Eva Mary panggilan ketiga. Oke, ngopi dia, kita turunkan. Gini kawan-kawan, sebelum dinaikkan lagi nih orang lainnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad cukup tuh sebagai sebaik-baik umat itu adalah manusia yang sebaik-baiknya menjalankan syariat. Mana yang fardun kita kerjakan untuk mencari derajat semoga ditinggikan itu dengan kita melaksanakan sunnah. Sesimpel itu aja. Terkait yang dibahas-bahas tadi tuh bukannya nggak harus didalami, tidak, tapi kalau nggak punya kapasitas, Rasulullah bilang diem kan. Kalau kita nggak bisa menjelaskan sesuatu, lebih baik diem gitu. User Leo, iya, lebih daripada tasawuf mending ta'aruf tuh kata Bang Jibril. Ayo kawan-kawan, siapa yang mau ta'aruf sama Bang Jibril? Bang Jibril kebetulan masih sendiri kawan-kawan. Mana tahu kalian ada yang mau ta'aruf sama Bang Jibril. Anjir, di-mute aku sama Jibril. Kurang ajar. Aku mau manggil user. Aku mau manggil user dari tadi kan. Di-mute rupanya. Bang Jibril naik lah, Bang Jibril. Kasih kami sedikit banyak ilmu yang Bang Jibril punya itu ke atas, Bang. Ya mungkin cerita pengalaman Alfi dulu mualaf kan. Lagi di hutan. Oh, Bang Jibril memang suka main di semak-semak dia. Itu ada abang itu, Alfi. Oh, abang. Halo, abang. Bang. Hei, bang. Bang. Tungki apa ya? Minta naik, gak nyaut. Memang kafir-kafir nih, aduh kafir-kafir ini. Mana kalian kafir-kafir? Woi kafir-kafir, naik kalian kafir. Mana kafir-kafir ini, woi makhluk penyembah Tuhan bertulang belakang, naik kalian. Woi limbah Yunani, naik kalian, woi. Mana kalian, woi, limbah Yunani. Wah parah ini, limbah Yunani nggak ada lagi guys. Ada yang dapat info terbaru soal bom-bom nggak? Halo Sang Fajar. Udah naik belum Sang Fajar? Udah di atas. Bang Fajar, Kristen Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Waalaikumsalam. Maaf tadi kepencet. Oke, makasih Bang ya. Iya. Langsung aja. Oke, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Selalu Bang.
Ya, makasih Bang. Masya Allah. Ya. Turunnya Gitu Bang Zuma lagi dalam perjalanan ya teman-teman. Beliau lagi ke Maros, lagi ketemu. Ya silakan Bang Fen kalau Kristen naik. Silakan teman-teman Kristen, Bang Fen ini termasuk Bang Fen ya. Kalau mau naik silakan kirim permintaan. Oh itu Alfi udah undang. Silakan Bang Fen. Kita diskusi santai-santai aja lah. Biar sama-sama pintar kan. Kan gitu. Silakan. Takut haus. Enggak. Bang Fen tuh bertanya aja. Ya udah, Bang Fen bertanya aja. Bang lah, Fen silakan. bertanya aja. Alfi lagi nggak minat nanya. Ya udah. Ya, naik aja bertanya. Nggak akan berkati saya Yesus kalau kau nggak naik. Bang Fen bertanya aja. Alfi kasih space 5 pertanyaan. Kalau habis 5 pertanyaan mau turun ya nggak apa-apa. Silakan. Kakak dan adik iparku senang dengar debat Bang Zuma. Oh, tadi waktu bagi-bagi akal katanya Dominik ini nggak datang, jadi nggak dikasih akal sama Tuhan. Oh gitu, oke siap. Ngeri kali ku typing tadi ini ya. Ini typingan tadi yang ku baca ya. Maros jauh nggak dari tempat Bang Zuma, teman-teman? Berapa jam itu ke Maros? Gak tahu Bang, aku bukan orang Sulawesi. Nggak yang di bawah aku tanya. Ada nggak teman-teman yang di bawah tahu Maros itu berapa jauh dari tempat Bang Zuma? Oh 1 jam, mau dekat. Oke siap. Berarti sore ada di sini Bang Zuma. Berhubung aku lagi gabut nih 3 hari nggak kemana-mana. Ada orang Bandung nggak di bawah ngopi yuk. Iya ada yang dari Kendari juga kalau ada ya ngopi yuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yusuf. Mau cerita Bang boleh ya? Wih panjang ini. Apa tuh Bang ceritanya Bang? Ya kebetulan saya kan pengurus wilayah Bang, lingkungan di RT Bang. Nah, ini ada warga kita yang non Muslim. Artinya saya Muslim nih. Ada warga saya yang non Muslim itu meninggal Bang. Meninggal. Anak-anaknya itu udah mualaf semua. Anaknya 2 udah mualaf semua. Ya kebetulan suaminya belum masih Kristen tapi sudah pisah. Dan tidak mau mengurus istrinya, udah pisah. Jadi yang ngurus ini anak-anaknya. Ada beberapa kali anak-anaknya menyuruh untuk menjadi mualaf tapi ibunya kayaknya nggak mau. Pada akhirnya meninggal karena dia sudah lama sakit bertahun-tahun, stroke gitu Pak. Nah akhirnya kan nggak ke gereja. Gerejanya agak jauh dari tempat kami karena sebelumnya dia pendatang baru setahun tinggal di sini, baru beli rumah di sini. Terus sebelumnya agak jauh lah. Kalau saya kan di Cibubur, rumah aslinya dia tuh sebenarnya di daerah Cawang, Dewi Sartika tuh, Jakarta juga. Nah terus karena dia tidak aktif di gereja, kan dari pihak kita nih, dari pihak pengurus RT itu nelpon ke pihak gereja sana minta tolong diurusin gitu kan. Karena kan gereja yang ngurus. Ya, karena kita kan nggak berhak nih sebagai Muslim ngurusin mayatnya non Muslim gitu kan. Tapi dari pihak sana menolak gitu karena dibilangnya si mendiang ini udah nggak aktif di gereja itu, mungkin karena nggak bayar perpuluhan atau segala macam kali ya. Jadi udah dicoret namanya gitu. Terus bagaimana? Ya kita nggak bisa ngurusin. Waduh. Aku izin turun dulu ya. Aku mau nguji mahasiswa dulu ya, teman-teman. Siap Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, Waalaikumsalam. Akhirnya saya coba di belakang rumah saya itu ada gereja juga Bang, gereja Pasundan. Nah, coba ke dia, saya ke pengurusnya nanya. Kebetulan yang jaga di situ adalah ibu-ibu kan, saya panggil tante
minta tolong bisa nggak ngurusin ini warga kami yang ini kan gerejanya di sana di Cawang. Oh nggak bisa mas karena dia bukan jemaat kita di sini kata gitu. Bukan padahal sama-sama GPIB gitu kan. Terus nggak bisa kata gitu. Terus gimana dong ini mayat mau diapain saya bilang gitu kan. Dari pihak kayak gerejanya nggak mau ngurusin gitu loh. Sedangkan saudara-saudara juga nggak ada yang datang, nggak ada yang datang dari pihak ibunya. Nah si ibunya ini aslinya dari Klaten, Jawa Tengah. Gitu. Akhirnya yang saya punya teman kerja gitu, saya minta tolong deh cariin pendeta yang bisa ngedoain dia di kuburan gitu loh. Ini mayat mau kita kubur aja terus nanti doain aja udah selesai. Nggak usah ada upacara lain. Intinya dia dikuburin karena dari pihak gereja udah nggak ada yang mengurusin gitu kan. Nah akhirnya teman saya itu nyari dapet tuh Bang Alpi dapet tuh dia satu pendeta dengan satu asistennya tuh yang bantuin. Akhirnya kita dikuburin di pemakaman Buddha waktu itu dapat ada yang kosong ditimpa dengan yang lain. Masuk ke sana langsung didoain. Sementara yang datang semua itu keluarga dari anaknya ini yang sudah menikah, Muslim semua, dari keluarga suaminya nih, anaknya yang Muslim, suaminya. Jadi kita semua Muslim datang yang ngedoain cuman pendeta sama asisten doang. Asisten itu aja gitu loh. Udah selesai doain, udah selesai pulang. Terus menyesalkan gini loh. Kan kalau di kita kan namanya fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Soalnya kita wajib gitu mengurusi mau itu mayat dulunya bagaimana semasa hidupnya itu kan udah urusannya dia dengan Tuhannya kan gitu dengan Allah gitu. Yang penting kita yang masih hidup itu kan tetap harus melakukan melayani dia sampai dia dikubur gitu. Ini kok sampai segitunya nggak mau dibantu. Pertanyaannya apa tadi Pak Yusuf? Udah bertanya kah atau belum? Belum. Saya belum nggak bertanya, cuma menyesalkan aja. Mudah-mudahan. Oh, ini cerita aja. Tapi udah dikubur kan? Teman-teman udah. Saya berharap terbukalah pikiran teman-teman itu loh, walaupun dulu masa hidupnya bagaimana, jangan dilihat perbuatannya apa gimana. Tetap kalau sudah meninggal tetap harus diurusin gitu loh. Jadi ya kita yang punya wilayah juga nggak bingung gitu loh. Di Islam kan udah jelas gitu kan, mau dia bagaimanapun hidupnya tetap kita urusin kalau dia udah meninggal gitu kan. Karena kalau kita nggak ngurusin 40 rumah itu berdosa semua gitu loh. Oh, ini poinnya gini teman-teman. Singkatnya begini teman-teman. Jadi ada beberapa oknum lah saya sebutkan ya dari pihak kerajaan yang tidak mau mengurusi pemakaman seorang mayit yang dia sudah jarang aktif di kegerejaan. Jadi bapak ini menceritakan bahwa ada seorang ibu yang anaknya telah mualaf, lalu seorang ibu ini wafat dan pihak gereja tidak mau mengkebumikan jasadnya karena alasan apa tadi Pak Yusuf? Tidak ke gereja setelah sekian lama. Iya. Jadi poinnya jangan jadi Kristen. Itu poinnya. Jangan kalian jadi Kristen. Nanti nggak diurus mayat kalian. Syukur-syukur dikebumikan. Kalau dikremasi kayak mana? Kalau dicampakkan ke Kali Ciliwung kayak mana? Gitu. Jangan jadi Kristen ya. Umat Islam itu baik loh. Walaupun dia non-Muslim tetap kita urusin gitu kan. Sampai aja walaupun keluarganya nggak bertanggung jawab, walaupun gerejanya nggak bertanggung jawab. Maksud ya gitulah ceritanya Bang Api. Kira-kira mungkin bisa membuka pikiran teman-teman noten yang lain supaya nggak akan terbuka Bang. Kita sharing knowledge untuk sesama kita aja lah. Mereka tuh menolak ilmu pengetahuan soalnya. Suka-suka mereka lah. Iya. Ya makasih Pak Yusuf ya. Terima kasih atas informasinya. Itu pengetahuan baru untuk kita semua bahwa ada yang seperti itu ternyata gitu. Siap. Iya. Kalau belum dikuburkan tadi rencana Alfi tuh dibalsemin aja kayak Firaun itu Pak Yusuf. Ya kan. Biar tahu pihak gereja itu kan. Dulu juga ada
ada sahabat saya mau masuk Kristen. Dulu kan belum zamannya HP bang, belum zamannya media sosial gitu. Sekarang jadi gila tuh, gara-gara nggak jadi udah. masuk Islam. Kalau menceritakan teman jatuhnya nanti gibah bang, udah. Ya orangnya gila Dan bang. cukup nggak yang banyak- tadi. nggak bisa denger. Iya. Udah kita jangan bicarakan orang, yang penting kita udah tahu bagaimana yang terjadi di lapangan, ternyata seperti itu. Bapak ini ketua RT berarti ya? Alhamdulillah ketua RT. Nah, keren Bapak ini. Yesus saja nggak pernah jadi ketua RT, Pak. Bapak pernah. Keren Bapak pada Yesus, Pak. Cuman kan di warga minta saya jadi gitu. Keren Bapak ini. Itu Yesus ngaku-ngaku punya kerajaan. Raja di mana? Coba kerajaannya nggak ada. Bapak ini ketua RT, guys. Ada dia rakyat atau warga yang dinaungi dia. Keren Bapak ini. Kita tuh mayoritas Muslim loh Pak. Alhamdulillah. Kakak Kristen itu cuma ada 4 kakak. Tapi kita punya gereja Pak di RT itu. Ada dari dulunya tuh udah ada. Jadi kita nggak bisa ini. Tetap kita hormatin ya kalau misalkan mereka ada acara-acara ya kita fasilitasin ya kita ini gitu. Kita nggak ganggu, biasa aja. Gitu juga mereka kalau kita ada acara juga sama-sama gitu. Baik. Sama ini baik Pak Yusuf. aja. Maaf izin sapa dulu ya, ada tamu baru. Iya. Ntar kita Saya izin sharing-sharing turun lagi ya. Baik. Saya izin turun. Oke. Makasih Bang Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Wardah, Bang Kayoyim. Kau mukul-mukul apa tuh Kayoyim? Halo Kak Wardah. Alfi, kita rehat dulu Alfi yuk. Ditutup Boleh, dulu. boleh. Bang Zuma masih ada urusan. Nanti malam kita lanjut live insya Allah dengan Bang Zuma Siap. teman-teman ya. Yang di TikTok maupun di YouTube ya. Silakan di Alfi. Ya baik Iwan Villa yang di bawah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau tidak ada ilmu yang bertambah hari ini. Tapi lebih dan kurangnya itulah yang kami miliki. Baiknya diambil, buruknya dicampakkan saja. Nggak guna itu ya teman-teman ya. Alfi tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak baca itu kehendak Bapak apa tadi? Barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Yang artinya bahwa ketika percaya Yesus berarti juga percaya kepada Allah, Sang Pencipta penebusan dosa. Berarti ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan ya? Yakin Iya banget? jelas. Oke. Kalau kakak baca 2 Yohanes 1 ayat 7, kakak syok nggak di situ? 2 Yohanes 1 ayat 7. Syok nggak di situ? sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kakak mengakui Yesus sebagai Tuhan atau mengakui sebagai manusia di dunia? Sebagai Tuhan dan juga manusia, ada dua dong. Sebagai Tuhan dan manusia. Oke. Saat terjadi penyalipan itu Kan dia datang kemanusiaan. sebagai manusia dong, bukan bilang percaya dia manusia. Dia datang dalam wujud manusia. Jadi Allah itu punya darah daging sendiri. Daging sendiri. Darah dagingnya Allah. Maaf, Demijan, darah daging Tuhan. Sekarang kakak konsisten di satu hakikat ya. Saat Yesus disalibkan, apakah Bapak ikut disalibkan? Disalibkan. Berarti Bapak ikut mati. Dan bangkit tidak.
Namanya roh. Udah nggak sehat, udah parah nih nggak sehatnya ini Bro Yosua. Masa bapak disalibkan nih? Aduh. Baik, anakku baik. Harus diopname Lydia ya. Udah opname ini harus ini ya. Jadi bapak disalibkan ya. Waduh. Bapak disalibkan. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Kali dia percaya nggak dengan nubuatan? Percaya. Percaya. Ada di bilangan nih nubuatan. Allah bukanlah manusia. Terus gimana itu? Itu nubuatan loh, rencana, rancangan. Masa Allah mau ngeprank kita? Loh, kok bukan di bilangan? Tidak sama tuh nubuatan yang kamu baca kayak gitu, masa nubuatan. Gimana sih ini? Aduh. Sakit berat ini, sakit berat. Aduh. Nah, sekarang saya mau nanya, yang jadi hakim siapa? Ayo panggil ambulan dulu. Sebentar Lydia, aku panggil dulu ambulan. Saya sudah memanggil ambulan karena orang untuk ke UGD. Lydia, mari kita ke UGD yuk. Ikuti suster, ayo. Ikuti suster, coba Kak Airin dia mau di ini dulu ya. Yosua, dia nom apa kok, Dek? Unitarian, Kak. Oh, Unitarian, nggak masuk lah kau. Kalau Unitarian bukan Kristen itu, Dek. Mereka bilang gini, Kristen itu bukan pengikut Kristus, tetapi penyembah. Nah, si Lydia ini penyembah, bukan pengikut. Jadi jangan kalian menyangka Kristus itu artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kristus itu bagi Kristen adalah penyembah. Bedakan penyembah, bedakan pengikut. Nah, Lydia, ambulan 5 menit lagi nyampe di depan rumahmu. Ya, siapkan pakaianmu. Nah, lama nanti kau diopname karena kerusakan otakmu udah terlalu fatal kan? Betul kan? Fatal kan? Udah aku bilang. Udah dijemput ya, dijemput dia ya. Darah Yesus. Waduh, ini parah juga ini harus ke ini. Nah, sekarang Yosua, ini ada si Ampi, kakak Ampi ini orang baik. Dia itu penyembah Yesus juga. Silakan ditanya. Silakan Ampi. Belum kapok Ampi ini, Bang. Selamat. Coba dulu diterapi, siapa tahu hari ini sehat. Kemarin kan nggak sehat. Siapa tahu hari ini sehat. Ya baik. Baik, Tuhan baik ya. Ya. Apa Bang Ampi, silahkan. Apa yang ditanyakan? Iya, tadi abang menggunakan, saya dengar di bawah abang menggunakan Yohanes 17 ayat 3. Kenapa tidak baca Yohanes itu dari 1 sampai 5? 1 sampai 5. Saya baca sampai 8 malah, Bang. Alah kok kan? Kok cuma 5 ayat, dia 8 ayat dia makan. Aku mau sampai 8 5 kok. Luar biasa ya, Tuhan baik. Jangan sampai 5 aja, sampai 8 atau sampai mana? Bawah lagi. Boleh, Bang. Di situ memperjelas. Iya, buka sih. Ya buka. Mana. Bang sampai 5. Oke, sampai 5. Yang kelima. Tadi kan kau menjelaskan sampai ayat 3. Oh? Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat 4, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan di situ bahwa dia sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada di ayat kelima itu. Yang sebelum dunia ada, siapa yang ada di situ? Ayat ketujuhnya gimana Bang? Ayat ketujuh. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari padamu. Pada siapa? Daripada Bapa lah. Masa daripada Yesus? 8, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu,
Dan mereka Iya, dia datang daripadanya. Daripadanya Iya. dia datang, daripadanya itu maksud firman itu Sampai sudah selesai datang dulu, Bang. dan Sampai menjadi selesai manusia. dulu, Bang. Sampai selesai dulu deh. Dan mereka percaya, nih mereka percaya loh murid-murid Yesus, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, dia mengutus karena Iya, memang yang Yesus itu, itu Bang. turun ke bumi. Begitu. Tapi sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada bersama Allah. Begitu. Iya, terus? Iya, terus apa lagi? Oh, aku ada sebelum Abraham atau aku Alfa dan Omega gitu. Semua ayat itu juga mendukung bahwa Yesus itu Tuhan. Dalam kedagingan itu berdiam juga secara keilahian di dalamnya. Begitu, jadi kedagingan itu di dalamnya ada roh Bapa itu. Oke. Makanya itu tidak bisa dipisahkan. Bentar Bang, saya izin ini satu aja, izin sama saudara-saudara saya, teman-teman saya Islam. Itu di bawah ada Unitarian ini teman saya. Dia mau naik, minta tolong bisa atau enggak? Sudah saya naikkan sebentar ya, lagi loading. Ya, Bang Unitarian. Nih, Bang Unitarian nih nanti bisa bikin Tritunggal. Silakan Bang Unitarian nih.